Kenapa orang yang taat, sholat, puasa, zakat, ngaji, hidupnya penuh dengan kesakitan, penderitaan? Mengapa peminum khamar, pezina, koruptor, penipu, pembohong hidupnya tenang, perutnya kenyang? Kenapa tak ada kesusahan? Maka sesungguhnya mereka sedang diazab Allah, azab yang lebih mengerikan daripada penyakit, azab berbalut nikmat, istidraj namanya. Bukankah Nabi pernah berkata, innallaha la yumli lizzalim, Allah memberikan nikmat kepada orang-orang zalim. Nabi yang berkata demikian, la yumli lizalim, orang zalim itu dia ulur dengan nikmat. Hatta idza akhadhahu lam yuflithu, ketika Allah mengazab mereka, tak sedikit pun ada lagi kesempatan mereka untuk masuk dalam surga Allah, karena kenikmatan sudah habis mereka habiskan di dunia. Sebaliknya ada orang yang di dunia penuh dengan penderitaan, hatta tamshi alal ardi makanan alaihi khati'ah, sampai dia berjalan di atas muka bumi tak ada dosanya walaupun setetes, walaupun seujung kuku, walaupun seujung rambut, walaupun sebesar tapak kaki semut yang hitam di atas batu yang kelam di tengah malam yang gelap, sudah dihapuskan Allah. Mari kita berfikir bukan menurut cara pandang kita, tapi berpikir menurut cara pandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun anda telat bangun, sudah kesiangan, tetap wajib ambil air wudu, laksanakan sunnahnya baru salat subuh. Walaupun anda bangun jam 11 siang, tetap banyak orang karena ketiduran dan terlewat waktunya, dia tidak salat subuh. Terus ini hutang, wajib bayar, dan tidak bisa besok ganti subuh 2 kali. Tidak ada di dalam agama. Subuh, ya udah, ya Allah, nawaitu salat subuh yang kemarin karena saya ketiduran lillahi ta'ala. Udah bisa. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna Ramadana. Ini kata Al-Quran sendiri ya, kata Al-Quran sendiri. Nanti akan ditemukan orang yang ibadah tidak paham apa yang dikerjakan dan dilakukan dalam ibadahnya. Contoh sholat. Kata Allah, akan ada orang sholat yang saat sholat tidak mengerti apa yang dia baca dan dia lakukan dalam sholatnya. Jujur tanyakan pada diri kita, sampai detik ini, dari sekian ribuan kali ruku dan sujud, berapa persen bacaan sholat yang kita pahami? Jangan-jangan kita ruku tapi gak ngerti yang dibaca. Sujud tak paham yang diungkapkan. Bagaimana bisa khusyuk? Mustahil. Jangan stres, jangan depresi, jangan jadikan hidup sebagai beban. Tetap banyak beribadah, tetap banyak bersedekah, tetap banyak watawasau bil haq watawasau bis sabr. Kalau kau jaga yang 3 ini, maka Allah akan janji berikan yang keempat, wa rafa'na laka dzikra. Allah angkat derajat. Termasuk ahli maksiat. Anda jangan vonis diri Anda. Saya sering katakan begini, Allah lebih mencintai pelaku maksiat yang tobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Kita itu manusia, nggak ada yang sempurna, pasti pernah berbuat salah. Makanya ditunjukkan pada kisah Nabi Adam, ketika berbuat salah dikirimkan kalimat tobat. Fatalaqqa Adamu min Rabbih kalimatin fataba alaih. Al-Baqarah 37. Dikirimkan kalimat tobat untuk menegaskan kita ini manusia, mungkin salah karena ada nafsu dalam diri kita. Maka turun bimbingan Quran surah 7 ayat 23. Rabbana zalamna wa illam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal. Gak ada yang sempurna. Fala tuzakku anfusakum. Jangan menganggap diri suci, kita ada nafsu dalam diri kita. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Mungkin salah. Yang sempurna cuma malaikat, Pak. Yang gak pernah salah cuma malaikat, Bu.
Kalau ibu menginginkan suami yang sempurna, nikah sama malaikat sana. Tuh malaikat Israel masih belum ada tuh. Ya, papa ini gimana sih? Gitu aja nggak bisa. Kemarin juga begitu, mama. Papa bukan malaikat. Mama juga bukan setan kan? Setan gak kenal benar, malaikat gak kenal salah. Kita manusia pasti pernah salah. Dan Allah kasih kesempatan. Ketika Anda kembali untuk berbuat baik, Anda bisa masuk dalam golongan orang takwa. Bahkan mungkin masuk surga tanpa hisab. Tidak cukup dengan amin, kita ikutin dulu. Siapa sahabat Nabi yang dijamin surga tanpa hisab? Apakah pernah nggak salah selama hidupnya? Tidak. Umar sebelum berislam berapa banyak kekurangannya? Tapi setelah masuk Islam, hasuna Islamu, baik Islam, jadi hikmah kesalahan dulunya. Begitulah kalau orang-orang taubat dengan benar. Jadi bukan jadi gibah, jadi hikmah, berubah jadi hikmah. Bahkan jadi bahan dakwah. Tapi kalau nggak pernah taubat, jadi aib selama hidupnya, cacian ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wail kumpul, wail. Itu poin ini. Jadi ini spesial. Jadi kalau Allah sudah membuka setiap orang untuk jadi takwa, andanya tidak masuk, berarti bukan Allah yang salah, Anda yang nggak pengen. And there's a couple words I wanna say. For the rest of my life, I'll be with you, I'll stay by your side. Ada orang mengatakan nikmat terbesar adalah hidup, salah, karena binatang juga hidup. Kalau ada yang mengatakan nikmat terbesar adalah bekerja, salah, karena monyet pun bekerja. Kalau ada yang mengatakan nikmat terbesar adalah tenaga, salah, karena gajah lebih bertenaga, banteng lebih bertenaga. Nikmat terbesar adalah ketika kau takut kepada Allah. Setinggi apapun jabatanmu, sebesar apapun kekuasaanmu, kau tunduk dan patuh. Ketika azan berkumandang, kau tutup tempat belanjamu, kau tutup lokal dan kelasmu, kau datang bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun negara tidak mengatur itu, tidak ada denda, tidak ada penjara bagi mereka yang meninggalkan salat Jumat. Tapi kau takut bukan karena kekuasaan, kau takut bukan karena rugi, kau takut karena Allah Subhanahu wa ta'ala.